Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Madani dengan NIM F10511911037 dari program studi pendidikan fisika Universitas Tanjung Pura akan membahas mengenai listrik magnet. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah listrik magnet. Di sini saya ada mengutip kata-kata mutiara dari fisikawan listrik ternama, yaitu Nikola Tesla. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini terdapat segi 4 ABCD yang setiap sudutnya memiliki muatan masing-masing sebesar 4 mikrokolom. Panjang sisi ABCD ini ialah 20 cm. Tentukan di mana muatan uji sebesar minus 10 mikrokolom diletakkan yang menghasilkan resultan gaya listrik sama dengan 0. Jelaskan jawaban Anda. Yang B, resultan gaya listrik dan arahnya jika muatan uji minus 10 mikrokolom diletakkan di titik E 10 cm dari titik A. Nah, dari gambar ini kita lihat dulu untuk jawaban yang A ya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ada persegi 4, panjangnya 20 cm. Kita akan meletakkan di mana muatan ujinya. Nah, agar resultan gaya listrik sama dengan 0, muatan uji harus diletakkan di area yang menyebabkan si muatan uji ini tertarik atau terdorong dengan sama besar sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Nah, area tersebut ialah di dalam bujur sangkarnya. Jadi di area dalam sini. Bisa di sini, dimanapun boleh. Tuh. Nah, kita ibaratkan ada di tengah-tengah sini. Jadi kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja dari muatan uji ini ke gaya kolom A oleh muatan A, terus oleh muatan C, oleh muatan D, dan oleh muatan B. Kita cari dulu panjang AB-nya ya. AB-nya berarti 0,2 meter, dari cm diubah menjadi meter. Lalu kita cari panjang AD. Nah, AD ini kita bisa menggunakan Pitagoras. AD sama dengan BC karena dia persegi ya. Jadi panjangnya pasti sama. Sehingga didapatlah hasilnya akar dari 2 kali 0,2 kuadrat ini sama dengan 0,2 akar 2 meter. Karena diagonalnya. Nah, misalkan kita ibaratkan jarak dari muatan uji ini ke titik ke muatan B itu adalah X, dan dari muatan uji ke muatan A adalah Y. Nah, jika RB sama dengan X, maka RC sisanya ini ialah 0,2 akar 2 minus X. Begitu juga dengan RA. Kalau RA adalah Y, maka RD ialah 0,2 akar 2 minus Y. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan dalam nanti disubstitusikan ke dalam rumus hukum kolomnya. Nah, ini untuk mempermudah besar muatan ujinya kita ibaratkan dengan Q kecil. Karena QA, QB, QC, dan QD ini sama, jadi kita sama ratakan saja menjadi Q. Supaya lebih mudah nantinya. Oke, nah ketika resultan gaya pada muatan uji sama dengan 0, maka sigma F sama dengan 0. Ini merupakan hukum Newton ya, hukum Newton pertama. Jadi resultan gayanya 0, maka sigma F sama dengan 0. Sehingga sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy-nya sama dengan 0 juga. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama ialah proyeksikan gaya yang terbentuk ke arah sumbu X. Karena bentuk gayanya seperti ini, kita harus memproyeksikannya ke sumbu-sumbu, yaitu yang pertama ke sumbu X dulu. Kita gambarkan dulu. Jadi ada yang arah ke kanan, ini ada FBX dengan FDX, dan yang ke kiri ada FAX dan FCX. Di sini pastinya terdapat theta. Lalu kita tinjau gaya pada sumbu X-nya. Karena tadi sigma F sama dengan sigma Fx sama dengan 0, maka ini kita masukkan yang ke kanan kita kasih tanda positif, yang ke kiri kita kasih tanda negatif. Maka FBX plus FDX minus FAX minus FCX. Kita pindah ruaskan sehingga seperti ini. Lalu kita masukkan rumus hukum kolomnya, yaitu K Q1 per Q2 per R kuadrat. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau FB
FB, maka RB yang kita gunakan gitu. Karena pada proyeksi X, maka kita cos theta kan. Karena ini trigonometrinya cos theta ya, jadinya. Jadi K QQ per RB kuadrat cos theta. Begitu juga dengan gaya-gaya yang lainnya, FDX, FAX, dan FCX. Nah, karena sama, nilai K, nilai Q kecil, Q besar, dan cos theta-nya juga pasti sama, ini sudutnya. Maka ini kita keluarkan, yang sebelah ruas kanannya juga kita keluarkan. Sehingga bisa dicoret tinggal jaraknya aja. RB kuadrat, RD kuadrat. Nah, yang ini tinggal di dalam kurungnya aja. Nah, tinggal kita substitusikan yang tadi RB yang udah kita misalkan tadi, kita umpamakan tadi dengan X. Maka jadi X kuadrat, RD-nya 0,2 akar 2 minus Y dikuadratkan, lalu ada Y kuadrat plus 1 per 0,2 akar 2 minus X dikuadratkan. Kita pindahkan ruas, kita gabungkan gitu, kita himpun. Jadi 1 per X kuadrat minus 1 per Y kuadrat sama dengan 1 per 0,2 akar 2 minus X dikuadratkan dikurang 1 per 0,2 akar 2 minus Y dikuadratkan. Nah, kita sudah dapat satu persamaan dari hasil tinjauan salah satu sumbunya, yaitu sumbu X. Sekarang kita lanjut, kita proyeksikan juga gayanya yang terbentuk ke arah sumbu Y. Nah, kita gambarkan dulu sama seperti tadi caranya. FAY dengan FBY, lalu ada yang ke bawah itu ada FCY dan FDY. Nah, kita tinjau gaya pada sumbu Y-nya, sigma FY sama dengan 0. Maka sama, kalau yang ke atas kita kasih tanda positif, kalau yang ke bawah kita kasih tanda negatif. Sehingga FBY tambah ini maksudnya FBY tambah FAY sama dengan FDY tambah FCY. Nah, karena dipindah ruaskan, sama seperti tadi, kita ubah gaya kolomnya KQQ per RB kuadrat. Ini menggunakan sin theta, karena penguraian gayanya trigonometrinya ya. Jadi kita menggunakan sin theta. Dikeluarkan juga KQQ sin theta-nya, sehingga ini bisa dicoret antara KQQ sin theta ruas kanan dengan ruas kiri. Ini bisa kita coret di sini, sehingga yang tersisa hanya yang ini. Oke. Nah, lalu sehingga didapatlah RB-nya kita substitusikan X kuadrat, RA kuadratnya Y kuadrat sama dengan 1 per 0,2 akar 2 minus X dikuadratkan ditambah 1 per 0,2 akar 2 minus Y dikuadratkan. Kita sudah dapat persamaan yang kedua dari hasil tinjauan gaya pada sumbu Y. Nah, selanjutnya karena kita sudah punya dua persamaan, ialah kita eliminasi hasil dari tinjauan sumbu X dan tinjauan sumbu Y. 1 per X kuadrat ini persamaan yang pertama, dan yang persamaan yang kedua kita kurangkan langsung. Karena saya mau langsung saja kita eliminasi yang X-nya, sehingga sisanya ini udah habis. 1x kuadrat kurang 1 per X kuadrat habis. Ini minus 1 per Y kuadrat dikurang 1 per Y kuadrat, hasilnya ialah minus 2 per Y kuadrat. Nah, ini sama dengan ini yang X-nya juga habis ya. 1 per 0,2 akar 2 minus X dikuadratkan dikurang 1 per 0,2 akar 2 minus X karena sama, jadi ini habis. Sehingga sisa ini negatif ya, negatif 2 per 0,2 akar 2 minus Y dikuadratkan. Nah, lalu yang ini 2 sama 2 bisa kita coret. Negatif sama negatifnya juga bisa kita coret. Sehingga sisanya 1 per Y kuadrat sama dengan 1 per 0,2 akar 2 minus Y dikuadratkan. Lalu kita kalikan silang. Sini jadi Y kuadrat sama dengan 0,2 akar 2 minus Y dikuadratkan. Lalu yang ini kita akarkan dua-duanya, sehingga sisa Y sama dengan 0,2 akar 2 minus Y.
Y-nya dipindah ruaskan. Jadi 2Y sama dengan 0,2 akar 2, sehingga Y sama dengan 0,1 akar 2 meter. Kita udah dapat Y-nya nilainya segini. Nah, setelah itu kita bisa pastinya mencari X dengan cara mensubstitusi ke salah satu hasil tinjauannya. Nah, 1 per X kuadrat ditambah 1 per Y kuadrat. Kita menggunakan persamaan yang kedua ya, karena biar enak aja ngelihatnya yang positif. Kita masukkan nih Y-nya. Jadi 1 per X kuadrat, ini Y-nya. Terus ini disubstitusikan juga Y-nya. Yang ini. Nah, ini 1 per 0,02 hasil dari pengkuadratannya. Kita pindah ruaskan ke sini. Sehingga negatif jadi habis dia. Karena sama, 1 per 0,0002 juga gitu. Maaf ya. Ini 1,02. Nah, sehingga 1 per X kuadrat sama dengan 1 per 0,2 akar 2 minus X dikuadratkan. Lalu sama seperti tadi, ini bisa kita coret. Kita kalikan silang ya. X kuadrat sama dengan 0,2 akar 2 minus X dikuadratkan. Diakarkan dua-dua ruasnya. Sehingga X sama dengan 0,2 akar 2 minus X. 2X sama dengan 0,2 akar 2. X sama dengan 0,1 akar 2. Oke. Nah, kita udah dapat nilai dari X dan Y-nya. Ayo, ingat gak tadi X dan Y-nya itu jarak apa? Nah, RB tadi sama dengan X, berarti 0,1 akar 2. RC tadi sama dengan 0,2 akar 2 minus X. Jadi 0,2 akar 2 minus 0,1 akar 2, substitusi X-nya tadi. Sehingga sisanya hanya 0,1 akar 2. RA juga sama, 0,1 akar 2. Karena Y-nya 0,1 akar 2 juga ya. RD-nya kita masukkan ke sini, sehingga sama. Nah, kalau digambarkan dia seperti ini. Ini di tengah, dan panjangnya itu sama. Dari A ke muatan uji sama B ke muatan uji sama D, dan C ke muatan uji juga sama. Jadi muatan uji letaknya berada di tengah-tengah bujur sangkar atau di titik pertemuan diagonal bujur sangkar ini. Oke, kita langsung ke yang B. Resultan gaya listrik dan arahnya jika muatan uji minus 10 mikrocoulomb diletakkan di titik E 10 cm dari titik A. Ini kita letakkan di tengah-tengah sini. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerjanya. Ini ada gaya-gaya yang bekerja. Lalu kita ambil salah satu elemen segitiga yang terbentuk dari gayanya. Ini saya ambil segitiga EBD, ini ya, EBD. Misal besar muatan uji sama dengan Q seperti tadi. QA sama dengan QB sama dengan QC sama dengan QD sama dengan Q. Ini agar lebih mempermudah aja. Nah, RA sama dengan 0,1. Kenapa RA 0,1? Karena separuh ya. Karena letaknya 10 cm dari titik A. Otomatis RB juga 0,1. Nah, RC sama RD. Ini sama. Identik dia. Kita bisa cari menggunakan trigonometri. Maksud saya menggunakan Pitagoras. Jadi hasil dari jarak C dengan jarak D itu 0,1 akar 5. Nah, sama seperti tadi, kita proyeksikan dulu gaya yang terbentuk ke arah sumbu X. Kita gambarkan ke arah sumbu X. Di sini ada FDX, ada FCX, dan FA. Nih, jadi yang kita hitung pada sumbu X itu ada FA, FB, FDX, dan FCX. Ini karena yang berada pada sumbu X ya, gitu. Nah, lalu ini tetanya. Tinjau gaya pada sumbu X-nya. Sigma Fx sama dengan yang positif ke kanan, yang negatif ke kiri. Jadi FB ditambah FDX dikurang FA dikurang FCX. Sama dengan masukkan rumus hukum kolomnya yang merupakan hasil dari proyeksi. Yang X gini ya, ada cos tetanya seperti tadi, ada cos tetanya. Q-nya dikeluarkan 36 kali 10 pangkat 3
Lalu buka kurung 10 pangkat min 5 buka kurung 1 per 0,1 ditambah 1 per 0,1 akar 5. Ini muatan ujinya nilainya adalah 10 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, sedangkan Q itunya udah kita kalikan ke sini ya, langsung. Karena nggak muat, jadi 9 kali 4 langsung gitu. Jadi ini sisa 36 kali 10 pangkat 3. 1 per 0,1 ditambah 1 per 0,1 akar 5 dikali cos tetanya, kita menggunakan trigonometrinya. Cos samping bagi miring. Sampingnya yang ini, yaitu 0,1. 0,1. Bagi miringnya 0,1 akar 5. Yang ini tadi. Kan sampingnya yang ini, segitiganya. Sampingnya yang ini 0,1, miringnya 0,1 akar 5. Jadi kalau disederhanakan jadi 1 per 5 akar 5. Nah, sama juga dengan FCX-nya. Nah, setelah dihitung ternyata yang ini saling meniadakan habis, yang ini juga saling meniadakan habis. Jadi 0 kalikan 36 ke 10 pangkat 3 tetap 0. Sigma Fx-nya sama dengan 0. Kita bisa juga ibaratkan seperti ini. Gaya FCX ini identik ya karena muatannya sama dengan FDX. Gitu juga FA sama dengan FB juga sama. Jadi karena banyaknya gaya itu sama ke kanan ada 2, sama-sama ke kiri ada 2. Jadi mereka saling meniadakan, maka sigma Fx-nya 0. Artinya gayanya tidak, muatan uji tidak bergerak pada sumbu X. Nah, tidak tahu untuk sumbu Y apakah bergerak. Kita langsung aja coba pada sumbu Y. Kita proyeksikan dulu. Ini proyeksi dari ke arah sumbu Y, ada maksudnya FCY ya. FCY dan FDY. Ini hanya FC dengan FD. FA dengan FB ini tidak bisa diproyeksikan ke arah sumbu Y. Ingat analisis vektor. Nah, ini tetanya juga kita tinjau gayanya. Ke bawah, sama-sama ke bawah, jadi minus FDY minus FCY. KQQ per RD kuadrat sin theta minus KQQ per RC kuadrat sin theta. 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5 kali 4 kali 10 pangkat min 6 buka kurung. Ini saya keluarkan semua ya KQQ-nya agar lebih ringkas. Nih, masukkan sin tetanya, sin depan bagi miring. Depannya 0,2, miringnya 0,1 akar 5. Jadi kalau disederhanakan nilainya itu 2 per 5 akar 5. Nah, kalau dihitung jadi negatif 1 per 0,05 kali 2 per 5 akar 5. 2 kalinya ya, karena ada 2 di sini. Jadi minus 16 akar 5 kali ini. 36 kali 10 pangkat min 2. Hasil dari 9 kali 4. 9 ini pangkatnya. Dikurang 5, dikurang 6. Jadi sisa min 2 pangkatnya. Hasilnya minus 5,76 akar 5. Ini baru sigma FB. Sehingga kalau ditanya resultan gaya, kita bisa gunakan ini seperti vektor. Ini hitungannya seperti vektor. Akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar Fx-nya 0 ditambah minus 5,76 akar 5 dikuadratkan sama dengan 5,76 akar 5 Newton. Oke. Kita ke soal yang kedua. Ini soalnya ada Q1 4 mikrokolom. Jadi kalau digambarkan letak muatan A di titik 0,0, yang B 4,0. Besarnya ada di sini 4 mikrokolom, yang B minus 6 mikrokolom. Nah, kita selesaikan yang A. Yang A di sini ditanya medan listrik di posisi 3,0. Ini kita letakkan di 3,0. Berarti jarak antara A ke titik C ini saya ibaratkan dengan C, yaitu 3 meter, dan jarak dari titik B ke C ini 1 meter. RA sama dengan 3 meter dan RB sama dengan 1 meter. Gambarkan nih gaya-gaya yang bekerja. Karena ini positif, maka dia berlawanan.
menolak. Jadi CA ini ke kanan, yang CB ke kanan juga karena yang B ini negatif muatannya. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi karena searah jadi ditambahkan. Totalnya sama dengan ECA tambah ECB sama dengan KQA per RA kuadrat. Ini rumus untuk medan listrik. Tambah medan listrik yang B, KQB per RB kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Ini mikrokolom mikronya saya keluarin biar enak dihitung pecahannya. Jadi 4 per 3 kuadrat tambah 6 per 1 kuadrat. Ini RA sama RB nya, sehingga dapat hasil 0,058 Newton per kolom. Oke. Yang B sekarang. Yang B, medan listrik di posisi 2,3. Ini kalau digambarkan di diagram ini di sini titik C-nya ada alfa, ada beta, ada theta. Jadi saya ambil dulu satu secercah segitiganya ya. Segitiga yang COB sini, berarti sudutnya di sini beta. Nah, kalau tan alfa, OCB sama dengan AOC ya, karena dia segitiganya simetris gitu, segitiga sama kaki, jadi otomatis alfa sama beta itu sama nilainya gitu. Jadi kalau tan alfa sama dengan tan beta pastinya sama dengan 2/3. Dapatnya dari mana? 2 kan tan depan bagi samping, tan desa. Depannya itu adalah yang ini OB 2, jaraknya ya. Ini kan tengah-tengahnya 2. Dari 4 kurang 2, 2. Lalu sampingnya yang ini. Tinggi segitiganya itu 3. Jadi tan alfa tan betanya 2/3. Jadi kalau dihitung shift RC dari tan alfa tan beta dari 2/3 ini adalah 33,7 derajat. Sudutnya sebesar itu. Nah, kita gambarkan gayanya. Karena ini muatannya positif ya, jadi dia menolak. Jadi A-nya ke atas. Karena ini negatif yang B, jadi dia menarik. Jadi ke sini gayanya. Jadi sudut yang terbentuk antara kedua medan listrik ini ya ada theta, saya ibaratkan di sini. Nah, tetanya berapa? 180 dikurang 33,7 dikurang 33,7, 2 kali. Karena ini segaris. Ini segaris, jadi sudutnya ini. Itu nyari tetanya, dikurang ini dikurangin alfa dikurangin beta. Sehingga tetanya sama dengan 112,6 derajat. Kita cari AC sama dengan BC. Sama ya, tadi karena dia segitiga sama kaki. Pakai Pythagoras, jadi AC dan BC-nya akar 13 meter. Nah, kita hitung medan listrik A. A-nya kita masukkan KQA per RA kuadrat, yaitu 2,77 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Yang medan listrik B, KQB per RB kuadrat, hasilnya 4,15 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, medan listrik total berarti karena ini membentuk sudut, kita gunakan vektor akar dari EA kuadrat tambah EB kuadrat tambah 2EA EB cos theta. Hasilnya ialah 4,02 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Ini hasilnya. Cos theta-nya kita masukkan yang 112,6 derajat ya. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar di samping, di bawah maksudnya. Semua lampu baterai di bawah ini identik. Tentukan perbandingan nyala lampu B pada rangkaian 1 dengan nyala lampu B pada rangkaian 2. Nih. Nah, jadi nyala lampu perbedaannya itu ada di sini. Di tegangannya. Sumber tegangannya. Yang ini ke bawah. Yang ini tegangan yang ini rangkaian 2 itu ke atas. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan nyala lampunya? Seharusnya seperti itu ya pertanyaannya. Karena jawabannya itu nyala lampunya tidak ada perbedaan. Nah, perbandingan nyala lampu B dan pada rangkaian 1 dan rangkaian 2 tidak ada.
Hal itu karena berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Nih, kalau kita gambarkan, ini percabangannya, saya ambil percabangan yang ini, ada IA, IB, IC, kita gambarkan arusnya. Kan masuk ya, IA masuk, IB keluar, IC keluar, gitu. Jadi ini rangkaian 1, sehingga dapat disimpulkan kalau menurut hukum 1 Kirchhoff, IA sama dengan IB tambah IC. Nah, kalau rangkaian 2, ini arah arusnya, IA-nya masuk, IB-nya masuk, IC-nya keluar. Jadi kalau di rangkaian 2 ini, IC sama dengan IA tambah IB. Nah, terlihat pada rangkaian 1, IB merupakan hasil perpecahan. Jadi istilahnya dia itu bukan arus yang utuh, dia hasil perpecahan dari titik percabangan ini gitu. Nah, hasil dari si IA yang masuk, arus A. Pada rangkaian 2, IB juga merupakan hasil perpecahan pada titik percabangan dari IC yang masuk. IC-nya keluar sini ya, tapi IC itu gabungan dari IA dengan IB, berarti dia bukan arus yang utuh gitu, hasil dari perpecahan arusnya. Nah, oleh karena itu karena hambatan pada bola lampu dan besar tegangan dari masing-masing sumber itu identik, maka besar arus yang mengalir pada lampu B, lampu ini di rangkaian 1 dan rangkaian 2 itu sama, sehingga nyala lampu B pada rangkaian 1 dan rangkaian 2 sama terang atau tidak berbeda. Jadi tidak ada perbedaan karena arus yang mengalir pada lampu B itu merupakan arus dari perpecahan arus ya dari percabangan ini gitu. Nah, atau bisa kita gunakan, kita buktikan dengan sirkuit gitu ya. Sini ada rangkaian 1. Nah, ini rangkaian 1. Nyalanya seperti ini. Yang ini lampu B ya. Lampu B yang atas ini. Nah, kalau lampu pada rangkaian 2, dia seperti ini. Kita putar baterainya. Ya, ke atas ya. Kita lihat. Nah, terangnya juga sama gitu. Jadi dia sama-sama perpecahan dari arus ini gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Nyalanya tetap sama, lampu B antara rangkaian 1 dan rangkaian 2. Tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Dan next langsung. Nah, ini screenshotan saya sebelum tadi percobaannya, nyalanya sama-sama terang. Di rangkaian 2 juga sama-sama terang. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya harap penjelasan saya ini sudah cukup jelas dan bisa dapat memuaskan di nilai ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.